عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Seperti biasa, barakallahu fikum ya ikhwan, kita mau membahas sedikit dari ringkasan sahih al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Pada bab sebelumnya kita membahas tentang bahwa orang yang tidak beriman tidak akan bermanfaat kebaikan apapun yang dia kerjakan, karena asas daripada diterimanya amal adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapapun yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima amalnya dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sekarang kita masuk pada bab la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Bab la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Yang pertama di dalam bab ini, atau la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, dan kita tahu bahwa rukun iman adalah an tu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatih, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruknya. Itulah rukun iman yang akan mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna min ahli jannah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Syukran, barakallahu fiik. Orang-orang sebagian Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan lam tu'minu, kalian belum beriman. Iman itu lebih tinggi dan lebih berat daripada Islam. Walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah oleh kalian kami telah berislam. Dan ini menunjukkan bahwa derajat iman lebih tinggi daripada derajat Islam, dan resikonya pun barakallahu fikum lebih berat. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, banyak perselisihan tentang nama beliau. Yang paling banyakkan ulama adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Nama beliau Abdurrahman ibn Sakhr, dan beliau adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak menghafal hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Di dalam riwayat Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalau di sini la tadkhuluna, yang menjadi permasalahan secara lugawi adalah yang benar la tadkhuluna, karena la nafiyah dan tidak menjazmkan. Tidak akan kalian masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan sempurna, kata Imam An-Nawawi, wala tu'minu ay wala takmul wala yakmul imanukum, dan tidak akan sempurna keimananmu sampai kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah membenci orang karena bermasalah dengan ustadzmu, itu bodoh namanya. Jangan pernah membenci orang karena orang itu gak senang dengan ustadzmu, kamu berarti orang bodoh itu. Berarti Anda tidak pernah keluar dari lingkaran fanatik. Anda belajar bukannya tambah pintar, tambah bodoh. Saya gak senang dengan ustadz itu, dengan dia gak senang dengan ustadz saya, apa urusan? Bisa jadi dia ada masalah pribadi dengan ustadzmu, yang insya Allah suatu saat mereka akan baikan. Lalu kamu apa urusannya? Otaknya ditaruh kemana? La tu'minu hatta tahabbu, kamu tidak akan sempurna imanmu sampai kamu mencintai saudara kamu, sampai kamu mencintai saudara kamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, kalau kalian kerjakan akan timbul rasa cinta di antara kalian, saling mencintai, saling menyayangi. Qalu, kata Rasulullah, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian, akan timbul rasa cinta. Makanya biasanya orang kalau sudah bermusuhan, kalau sudah benci satu sama yang lain, itu biasanya yang paling berat pertama kali adalah salam. Kenapa? Salam ini adalah, kata Rasulullah, simbol sebagai salah satu sebab atau perantara untuk timbulnya saling saling cinta di antara kaum muslimin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka sekali lagi sangat bodoh kita kalau enggak senang sama orang karena dia enggak senang dengan ustadzmu. Itu kaidah dari mana dan belajar di mana? Apa ustadzmu sudah megang kunci surga? Jadi kita ini kadang-kadang ngaji katanya ahlus sunnah, tapi nggak sadar bahwa kita fanatik ke tulang sumsum. Aneh kan? Karena beda ustadz aja langsung nggak senang. Padahal katanya sama-sama salafi. Ini apa ini yang seperti ini? Selama ini kita memberantas bid'ah, kita mengatakan ahlul bid'ah, hati-hati dari ahlul bid'ah. Selama ini kita mengatakan hati-hati dari perpecahan, dari fitnah. Lalu kenyataannya apa? Kita sendiri lebih parah. Banyak kan seperti itu kita. Nggak ada masalah, nggak ada ini hanya karena faktor ada unsur nggak senang dengan ustadz dia, hanya karena ada unsur nggak simpatik ke ustadznya. Saya nggak senang dengan orang itu. Dia masa menjelek-jelekan ustadz saya? Apa urusan kamu? Kamu tahu nggak permasalahan ustadzmu dengan dia? Saya nggak tahu. Pokoknya yang jelas ustadz saya nggak ridho dijelek-jelekan. Ya itulah namanya fanatik.
taklid buta dan tuli gitu. Jadi belajar itu barakallahu fikum untuk menjadikan kita apa? Cerdas. Untuk menjadikan kita cerdas. Dari dulu belajar kita di Jogja dulu sama ustadz kita. Kadang-kadang ada sebagian teman kalau udah ditanya tentang fulan habis-habisan dibantai. Kenapa? Ustadz kita mau jatuhkan dia. Hati-hati dari orang ini begini-begini. Nanti begitu giliran saya ditanya, Ustadz bagaimana dengan fulan? Wallahualam saya nggak tahu. Tapi kasetnya Ustadz kan sudah menyebar, ini Ustadz ini begini sudah membicarakan, tanya aja ke dia, saya nggak mau ikut-ikutan. Apa urusannya? Afsus salama bainakum. Islam menganjurkan untuk kita saling apa ya kawan? Saling membenci atau saling mencintai? Saling mencintai. Kadang-kadang Anda memang tidak diajarkan ustadzmu untuk fanatik, tapi prakteknya Anda itu loh yang nonjol banget. Ustadz tidak pernah mengajarkan antum tidak boleh ngaji kecuali kepada saya aja. Nggak pernah. Kita nggak pernah diajarin ustadz kita fanatik, tapi prakteknya itu yang kadang-kadang nyata dan fakta dan memperlihatkan nyata dan fakta. Murid-muridnya pokoknya kalau nggak ustadznya nggak boleh taklim, bahkan kadang-kadang dibenci. Apa ini urusannya? Islam menganjurkan, kata Rasulullah, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. Wala tu'minuna, dan kamu belum sempurna imanmu, hatta tahabbu, sampai kamu benar-benar saling mencintai karena Allah, bukan karena ustadz. Oh saya senang orang ini karena satu pengajian dengan saya, satu ustadz dengan saya. Salah. Apa ustadzmu bakal menjamin bakal menghantarkan kamu ke surga? Yang menghantarkan kamu ke surga itu adalah amalan kamu. Wala tu'minu hatta tahabbu, maka belajarlah, makin berilmu makin cerdas, makin berilmu makin pintar makin cerdas. Bukan makin berilmu makin cerdas, makin berilmu malah makin fanatik, makin bodoh, makin naudzubillah. Jangan. Kita memberantas tafarruq, kita memberantas ta'assub fanatik, namun kenyataannya kadang-kadang sebagian kita seperti itu, terkungkum dengan fanatik kepada seseorang. La haula wala quwata illa billah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian gak sempurna imanmu sampai kamu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada saudara kamu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3. Kalau ini tertanam di dalam hati kamu, terpatret di dalam sanubari kamu, kamu akan merasakan lezatnya iman. Kamu akan tidur tenang. Kamu akan lezat iman yang merasakan. Thalathun, 3 perkara kalau ini tertanam di dalam hati kamu, terpatri di dalam sanubari kamu, kamu akan merasakan betapa indahnya ilmu, betapa lezatnya iman. Yang pertama apa? An yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih Anda cintai daripada ustadzmu, daripada siapapun, bahkan orang tuamu sekalipun. Ustadzmu, orang tuamu, kalau dia merendahkan Allah Azza wa Jal, kalau dia melanggar syariat Allah Azza wa Jal, kamu tinggalkan, kamu jatuhkan? Enggak, kamu nasihati. Bukan kamu diam. Karena dia orang tua saya, karena dia ustadz saya enggak berani. Saya lebih yakin dia, saya yakin dia insya Allah lebih benar daripada saya. An yakun Allah wa rasulah. Yang pertama, kalau kamu ingin selalu bisa tidur nyenyak dan selalu ramah pada orang, senyum, merasakan lezatnya iman, tanamkan di dalam hati kamu bahwa kecintaan kamu kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kepada istrimu, kecintaan kepada anakmu, kecintaan kepada orang tuamu, kecintaan kepada gurumu sekalipun.
Saya cinta kepada guru saya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala di atas guru saya, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari guru saya lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Lezat itu iman. Yang kedua apa? An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, kalau Anda ingin merasakan lezatnya iman, tanamkan di dalam hati kamu bahwa saya mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Saya cinta kepada ustadz saya karena dia mengajarkan saya kebenaran dan agama Allah. Dan sekarang ternyata ustadz saya sesat dan menyimpang dari kebenaran. Maaf, otomatis cintanya kita juga berkurang. Bukan cinta tambah-tambah buta. Yang tadinya cinta karena Allah Azza wa Jalla, begitu ustadznya menyimpang, berubah cintanya menjadi cinta buta, bukan cinta karena Allah. Pokoknya apapun yang dilakukan mesti benar, yang lain salah. Lah ini kan naudzubillah. Akhirnya apa? Galau hidupnya, nggak bakal tenang. Nggak bakal tenang. Mau mengkondisikan orang untuk simpati semua kepada gurumu, nggak bakal. Ketemu orang semuanya dia buang muka. Ini orang ini termasuk orang yang nggak senang dengan guru saya ini, kayaknya buang muka. Ini ketemu ini kayak ini lagi nih kayaknya, ini lagi nih kayaknya ini. Nggak lezat itu, padahal dia mukmin. Tapi nggak merasakan lezatnya iman. Mau ingin merasakan lezatnya iman, tanamkan dalam hati kamu bahwa siapapun orang yang saya cintai karena Allah. Yang ketiga apa? An yakraha an yukdhafa fin nar, an yakraha an ya'uda ila al-kufr ba'da idh anqadhahu Allah min, kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Benci untuk kembali kepada kekufuran setelah diberi hidayah oleh Allah, sebagaimana bencinya dia untuk dibuang di dalam api. Benci dia sudah dapat iman, dipertahankan. Maka ini barakallahu fikum ya ikhwan, Rasulullah mengajarkan kepada kita resep bagaimana supaya kita bisa saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum, sebarkan salam. Kenal enggak kenal salam, selama dia adalah muslim. Bercadar enggak bercadar salam. Nah, inilah kadang-kadang kesalahan kita ya. Kalau di masjid kita seperti ini sih mungkin lebih aman. Tapi kadang-kadang di masjid yang banyak dihadiri komunitas, banyak dihadiri masyarakat, yang bercampur baur kadang-kadang di situ. Ada ibu-ibu yang datang, yang cuman pakai mukena, cuman pakai kerudung. Itu kadang-kadang yang bercadar ngomplot sendiri. Nggak ada yang salamin, nggak ada yang ini. Akhirnya terjadilah suudzon dari sebagian ibu-ibu. Demikian pula kadang-kadang kita salam nanti ketemu ikhwan katanya baru assalamualaikum ahlan gimana. Tapi kalau ada orang yang ya pakaiannya katanya masih begitulah, nggak benar kita. Afsus salama bainakum, sebarkan salam. Kenal nggak kenal salam. Jangan pernah menunggu orang salam kepada kita, kita yang duluan salam. Jangan pernah menyalahkan masyarakat. Orang-orang sini masya Allah, saya lewat aja nggak pernah salam mereka. Salah, bukan mereka yang salam, kamu yang duluan salam. Afsus salam, sebarkan salam. Kenal nggak kenal, assalamualaikum. Ketemu ibu-ibu di jalan, assalamualaikum bu, sehat bu, anak-anak sehat bu, sapa, ramah tamah. Afsus salam bainakum. Kamu ingin dicintai oleh masyarakat, kamu ingin disenangi orang, sebarkan salam. Salam itu kan doa. Assalamualaikum, mudah-mudahan anda selamat selalu. Ya Allah, orang nggak kenal kita, kita nggak kenal dia, tapi dia mendoakan kita kebaikan. Apa nggak keuntungan bagi kita? Maka ini ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya ikhwan. Islam mengajarkan kepada kita untuk saling mencintai. Maka sekali lagi saya ulangi, kebiasaan kita menceritakan orang, buang sejauh-jauhnya. Kebiasaan kita ngerumpi menceritakan ikhwan-ikhwan kita, akhwat-akhwat kita, buang. Ini penyakitnya kita ini kadang-kadang, mohon maaf. Doyan banget menceritakan seseorang.
entah itu yang diceritakan ustadz, entah itu yang diceritakan ikhwan, entah itu yang diceritakan akhwat, entah itu yang diceritakan masalah keluarga orang, entah itu yang diceritakan masalah kepribadian orang, entah itu yang diceritakan kesalahan orang. Jangan mau jadi lalat. Apa itu lalat? Lalat itu hanya mencari luka. Ada luka baru ngebor. Tidak seperti itu Islam. Islam menganjurkan afsus salam bainakum, sebarkan salam supaya kalian saling mencintai, saling menyukai satu dengan yang lain. Kemudian bab yang berikutnya, babun la yazni, bukan ini. Babun la yuldagul mu'min fi juhrin marrataini. Enggak, masih ada bab sebelum. Babun la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Bab tidaklah seorang berzina pada saat dia berzina kalau dia dalam keadaan beriman. Bab ini menunjukkan barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa yang namanya iman itu pasang surut. Yang namanya iman itu pasang surut. Ada yang kadang-kadang imannya naik, ada yang kadang-kadang imannya turun. Maka pada saat orang berbuat maksiat, itu imannya lagi ngedrop, lagi turun. Lagi turun. Termasuk berbuat maksiat adalah apa? Hasad. Jadi kita ini kadang-kadang memandang orang berbuat maksiat, oh itu apaan itu, wanita pelacur. Itu sudah jelas-jelas maksiat. Padahal kita sendiri juga berbuat maksiat. Kenapa? Omongan kita sendiri itu sudah maksiat loh. Kita ini gak sadar kadang. Ada wanita penzina, mohon maaf, naudzubillah. Kemudian lewat. Kita katakan, woi, apa tuh lonte itu wanita penzina itu. Dia dosa. Memang itu udah kerjaan dia, itu sudah jelas dosa. Tapi kenapa kita ikut nyimbrung dengan dosanya dia? Sudah gitu dilihatin lagi. Apaan lu cantik-cantik, zina, penzina, pelacur, lonte. Ngelihat mata itu aja sudah zina, dosa kan? Sudah zina mata, ngelihat, mulut, ngejek, nyinyir orang, apa nggak dosa itu? Jadi kita ini kadang-kadang nggak sadar. Kita ini kadang-kadang nggak sadar. Iri, apa itu nggak dosa? Mohon maaf barakallahu fikum ya ikhwan, pakaian, jubahnya kita, gamisnya kita, jilbabnya kita, cadarnya kita, apa bisa menutupi dosa kita? Enggak. Menutupi aurat kita. Tapi apa kemudian itu menutupi dosa kita dan enggak? Bahkan barakallahu fikum, kalau kita dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat bagaimana? Maling, pencuri, itu jelas sudah maling, dosa dia. Tapi kadang-kadang kita juga dosa tambah dosa. Ketika dia sudah baik, ketika dia sudah taubat, ketika dia datang untuk memperbaiki diri, woi maling, maling dia itu, maling dia itu, ngejek, ngolok, apa itu nggak dosa? Sangat besar malahan. Dalam Al-Quran apa kata Allah Azza wa Jalla? Wailun likulli humazatin lumazah. Celaka dan binasa orang yang kerjanya suka mencemooh dan mengejek dan mengolok orang. Lupakan kebiasaan seperti ini ya ikhwan. Menceritakan orang, menceritakan keburukan orang, menceritakan kejelekan orang, jangan. Mending kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iman kita ini pasang surut. Iman kita ini pasang surut. Bahkan kadang-kadang apa namanya, la haula wala quwata illa billah, bisa jadi lebih besar dosanya daripada orang yang berbuat dosa itu sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan dua orang dari Bani Israel. Yang satu ahli ibadah, yang satu pendosa, bersahabat. Suatu ketika orang yang ahli ibadah ini menemui sahabatnya sedang berbuat maksiat. Dinasihati, ditegur. Ternyata
esok hari ditemui berbuat dosa lagi, dinasihati lagi, ditegur lagi, esok hari ditemui lagi, 3 hari ditemui lagi berbuat dosa. Ini orang sudah dinasihati, sudah macam-macam, nggak ada perubahan. Apa kata orang yang saleh, yang ahli ibadah ini? Lan yaghfirallahu lak, kamu sudah keterlaluan, kamu udah kebangetan. Allah tidak akan lagi mengampuni dosa-dosa kamu. Kamu udah kebangetan. Apa jawab Allah Azza wa Jalla? Manil ladzi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan fa inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Siapa orang yang berani sumpah bahwa saya tidak akan mengampuni dosanya fulan? Saya telah mengampuni dosa-dosa dia dan saya telah menggugurkan amalan kamu, wal iyadzu billah. Lihat. Maka kadang-kadang jangan pernah menjadikan nasihat sebagai ajang permusuhan. Awalnya memberi nasihat, ketika nasihatnya tidak diterima berujung kebencian. Berarti Anda bukan seorang penasehat, Anda seorang pendendam, Anda seorang penantang. Anda menasihati orang, tidak diterima nasihatnya, cuekin, udah biarin aja. Yang penting sudah saya ingatkan, saudara saya, teman saya, belum diterima sekarang nasihat saya, bisa jadi mungkin setelah saya meninggal, santai. Tapi ada orang yang kadang-kadang menasihati orang sebagai jembatan untuk permusuhan. Saya udah paling benci dengan orang itu, saya nggak mau lagi. Sudah saya nasihati berkali-kali, tetap aja kumat, tetap aja. Terus apa? Apa hukumnya orang tidak menerima nasihat kamu? Masuk neraka gitu, sehingga kamu harus benci orang? Apa urusan kamu? Rasulullah SAW nggak pernah seperti itu. Rasulullah SAW dilempari batu oleh ahli Taif ketika dinasihati. Lalu kemudian ketika masuk Islam, apa kemudian Rasulullah benci pada mereka? Enggak. Jadi itulah belajar Islam yang benar. Rasulullah SAW bencinya kepada Wahsy, bencinya kepada Hindun bintu Umayyah. Naam, karena Wahsy lah yang membunuh Hamzah atas perintah majikannya Hindun. Dan Rasul SAW sedihnya luar biasa, bencinya kepada Wahsy. Taruhannya kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kamu dan membawakan jantungnya Hamzah kepada saya akan merdekakan kamu, kata Hindun majikannya. Karena dendam ayahnya dibunuh oleh Hamzah pada saat perang Badr. Wahsy berhasil membunuh Hamzah pada saat perang Uhud. Dimutilasi Hamzah, dibelah dadanya, dibawakan jantungnya kepada majikannya, dimerdekakan. Rasulullah benci, tapi apa kemudian dendam? Enggak. Fathu Makkah, Wahsy, Hindun bersama suaminya Abu Sufyan, mereka datang baiat masuk Islam. Ya subhanallah, begitu beratnya rasanya bagi Rasulullah untuk menerima keislaman Wahsy. Masih terngiang-ngiang bagaimana Hamzah, pamannya, dibunuh oleh dia. Tapi mau apa lagi, saya sebagai ayah harus menerima. Hanya saja Rasulullah SAW berat untuk memandang wajah Wahsy. Wahsy pun maklum, Wahsy pun faham dengan dosa dan kesalahannya, maka dia bersumpah, saya akan menebus dosa saya dengan membunuh Hamzah, orang yang paling dicintai, salah satu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, dengan membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Saya akan tebus dosa saya. Demikian pula Hindun majikannya. Demikian pula Hindun majikannya. Dia bersumpah, saya akan membunuh orang-orang yang paling dibenci Rasulullah, sebagaimana saya telah menjadi sebab membunuh orang yang paling cinta oleh Rasulullah. Maka mereka memanfaatkan kesempatan ketika perang Yamamah, ketika perang Barakallahu Fikum, memerangi orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar. Mereka memanfaatkan kesempatan sampai akhirnya Wahsy berhasil menancapkan tombaknya di dadanya Musailimatul Kadzdzab, Musailimah yang mengaku menjadi nabi, yang mempengaruhi ahlu Yamamah, dan akhirnya terjadi pertempuran. Naam. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min
tidaklah seorang berzina pada saat dia berzina dalam keadaan dia beriman. Artinya sempurna imannya. Iman itu pasang surut. Kalau orang sempurna imannya, nggak mungkin dia berzina. Tapi kalau orang berzina, apakah dia kafir dengan dosa itu? Enggak. Bisa jadi dia beriman tetapi imannya lagi lemah. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang mencuri pada saat mencuri dia dalam keadaan dia beriman. Jangan pernah dibayangkan ya ikhwan, bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang bersih dari dosa. Jangan pernah membayangkan bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang bersih dari dosa. Sebagian orang merasa seperti itu, sehingga kalau melihat orang yang berbuat dosa, ini orang dosa dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Kadang-kadang mengejek, menghina. Anda tahu nggak, tangan hati orang itu di jari jemari Allah. Bisa jadi besok lusa Allah Azza wa Jalla cabut hidayah dari kamu dan dipindah ke dia, mau apa? Yang tadinya mabok-mabokan, judi, ini nggak taunya 2 tahun 5 tahun kemudian ketukar. Yang tadinya biasa teriak-teriak judi haram, judi, dia main judi, minum-minuman. Yang tadinya judi mabok-mabokan jadi imam di masjid. Mantan ustadz jadi mantan ustadz, preman jadi mantan preman. Karena apa? Rahasia di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala ya ikhwan. La yasriqu sariq, tidaklah seorang mencuri dalam keadaan ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidaklah seorang minum khamr pada saat minum dalam keadaan dia beriman. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yulhiqu ma'ahunna, lalu kemudian Abu Hurairah menggabungkan dengan 3 ini dengan kalimat wala yantahibu nuhbata dzata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan menipu atau korupsi, yang orang-orang sampai mendengarkan, sampai melihat dia, memandang dia kaget, kok bisa orang seperti itu menipu dalam keadaan dia mukmin. Lalu apa sih maksud hadis ini semua ya ikhwan? Qala fi hadis Hammam yarfa'u ilaihi al-mu'minuna a'yunahum fiha wa huwa hina yantahibuha mu'min wa zada wa la yaghullu ahadukum hina yaghullu wa huwa mu'minun fa iyyakum wa iyyahum. Dan tidaklah seseorang menipu pada saat dia menipu dalam keadaan mukmin. Lalu apa sebenarnya maksud hadis ini semua? Maksud hadis ini semua ya ikhwan barakallahu fikum, bahwa yang namanya mukmin itu bukan berarti orang yang bersih dari dosa dan kesalahan. Bisa saja orang mukmin minum khamr. Ada orang mukmin muslim rajin sholat, bahkan imam masjid suaranya bagus, bacaannya indah, tapi malamnya togel kerjaannya, judi lancar, sabung ayam. Lalu apa maksud daripada hadis ini ya ikhwan? Rasulullah mengajarkan kita apa ini dalam hadis ini? Mengajarkan kepada kita di dalam hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan. Pertama, ketika melihat seseorang yang pendosa, yang berbuat dosa, jangan pernah memandang mereka dengan pandangan penghinaan, apalagi merendahkan. Karena itu sudah menunjukkan kesombongan dari Anda. Yang kedua, ketika kita melihat orang berbuat dosa dan berbuat maksiat dan kesalahan, doakan dia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah. Yang ketiga, pada saat Anda melihat orang yang berbuat dosa, jangan sampai Anda akhirnya terjerumus dalam dosa lebih besar daripada dosanya dia. Lebih besar daripada dosanya dia. Ya itu tadi, ada orang berbuat dosa kemudian kita tahu dan kita ejek. Kita tahu ada saudara kita misalnya berbuat dosa,
Gak usah jauh-jauh lah, taruhlah misalnya boncengan dengan perempuan yang bukan mahram. Dosa nggak itu? Hah? Dosa ya. Kalau Grab rukhsah nggak? Kalau Grab ada rukhsah nggak ya kawan? Hah? Ada rukhsah tapi dari istrinya mungkin ya. Kadang-kadang kan istri mah yang penting duitnya mah bagi saya. Rukhsah tapi dari istrinya, tapi tetap dosa suami istri. Grab, ambil penumpang khusus laki-laki biar hartamu berkah. Demikian pula kalau nge-Grab, datang ternyata drivernya perempuan, mohon maaf ya Bu. Nah, buru-buru subuh-subuh pulang dari Surabaya sampai di Tegal pesan Grab, nggak perhatian fotonya, nggak perhatian, namanya penting pesan udah 5 menit datang, udah taruh HP, datang sopirnya perempuan, bapak yang pesan, nah ibu yang, iya Pak, aduh tarifnya berapa Bu? 10.000. Bu, saya cari yang lain ya Bu, ini tarifnya saya bayar udah nggak apa-apa, mohon maaf ya Bu. Oh makasih Pak, yang penting tarifnya udah selesai. Kan yang penting tarifnya gitu. Lah daripada nyakitin orang, doanya orang yang lemah, orang yang miskin itu gampang dikabulkan oleh Allah. Seberapa uang 10.000 dibandingkan kalau dia doain kita kejelekan? Mana tampan-tampan pakai jubah lagi, kelihatan ustadznya. Coba kalau naik kemudian difoto, diviralkan, itu ustadz itu habis lu, mati kita. Berapa Bu tarifnya Bu? 10.000 aja Pak, itu kelihatan dari aplikasi, nggak nyampe 10.000 sih. Oh ya mohon maaf ya Bu, ini 10.000 saya bayar tarifnya Bu, saya cari yang lain. Makasih Pak, makasih. Iya udah. Jangan kesempatan berbuat maksiat, iya kalau masih ada kesempatan untuk tobat. Kalau mati habis itu mau apa? Tapi ini kan contoh ya, saya katakan kasih contoh. Kamu melihat teman kamu membonceng perempuan yang bukan mahram, dosa bukan? Dosa. Kemudian kamu videokan dan kamu viralkan, besar dosanya mana? Hah? Kamu sampaikan ke istrinya, nih kelakuan suamimu ini, ngadu domba keluarganya enggak? Jelas ngadu domba, menghancurkan keluarganya, menghancurkan rumah tangganya, lebih besar dosanya mana sekarang? Jadi kadang-kadang orang nggak sadar dia berbuat dosa lebih besar daripada dosanya orang yang dia lihat. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya dia di dunia dan di akhirat. Tapi kalau caranya seperti itu, jelas ini dosa. Coba. Sudah coba, perempuannya diperhatikan terus dari belakang, dari depan. Istrinya bukan ya, istrinya kan bercadar. Kok pakainya celana jeans, nggak pakai kerudung? Coba. Dari belakang, seksi orangnya, putih kulitnya. Coba tak simpangin motor dari depan, cantik nggak? Cantik. Ya Allah. Habis itu dia viralkan, nih foto nih. Apa nggak lebih besar dosanya kamu sekarang? Ngeliatin perempuan yang bukan mahram, zina mata, zina pikiran, zina hati. Tambah apa lagi? Kamu menghancurkan rumah tangga dia. Kamu menghancurkan rumah tangga dia dengan ulah kamu. Begitu pulang ke rumah istrinya tahu, habis ditunggu di depan pintu. Ternyata ditunggu di depan pintu apa? Tasnya sudah penuh dengan pakaian, sepatu semua. Nih, pergi sana, nggak boleh pulang ke sini lagi. Punya suami tukang selingkuh. Kamu ini apa-apaan? Ini videonya kamu dikirim ini sama ini. Nih, lihat ini video. Ya Allah, Ma, itu bukan saya, Ma. Tadi motor dipinjam sama adik saya. Hah? Ini nomornya motor kamu kan? Iya, tapi tadi dipinjam sama adik saya, dipinjam sama teman. Bohong berarti, katanya mau ngantar ibunya, ya nggak tahu itu ibunya atau mungkin adiknya. Coba lihat ulahnya ini.
Makanya hati-hati yang sering-sering memviralkan viral gitu, hati-hati. Hati-hati dengan video ini. Bisa jadi tanggung jawab berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu melihat temanmu salah, bukan kamu video. Kamu melihat saudara kamu berbuat dosa, bukan kamu viralkan, enggak. Kamu tutupin. Man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutupi aibnya saudara seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya. Jangan sampai kita berbuat dosa karena melihat orang lain berbuat dosa tanpa kita sadari. Disebarkan itu videonya, diviralkan sampai ditonton jutaan orang, sampai akhirnya keluarganya, bapaknya, ibunya tahu, ya Allah kelakuan anak saya ternyata begitu, padahal belum tentu benar. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan, dengan adanya alat yang serba gampang di tangan kita, handphone kita bawa kemana-mana, kamera kita bawa kemana-mana, tanggung jawab. Jangan barakallahu fikum apa aja diviralkan. Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam hadis ini bahwa yang namanya orang yang masuk surga ya ikhwan, bukan berarti orang yang bersih dari dosa. Orang masuk surga itu setelah dibersihkan dari dosa. Timbangan amal di hari kiamat, ini kebaikan, ini keburukan, berarti menunjukkan ada kebaikan, ada keburukan, tidak? Ada. Sementara kita ini kadang-kadang standar maunya berteman dengan orang yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah salah. Itulah salahnya kita. Nah, udah masuk isya ya? Taib azan dulu, kita baca satu bab lagi habis itu nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan
Babun la yuldagul mu'minu fi juhrin marratain. Bab tidaklah pantas seorang mukmin terjerembab di dalam lubang satu lubang dua kali. Yuldag secara bahasa disengat, terjerembab, tersengat, terjebak dalam satu lubang dua kali. Ya mungkin kalau pertama kali kan karena nggak tahu, tapi kedua kali berarti apa kata orang? Ini orang mungkin oon apa ini? Sudah ngerti, pernah hampir mau kejat, pernah hampir mau nabrak, lewat situ lagi. Karena jalannya sempit, jalannya becek. Sudah pernah di situ hampir mau kecopet, sudah pernah hampir, nggak pernah waspada. Maka Rasulullah mengatakan apa? Al-mu'min kayyisun fatin. Mukmin yang benar itu adalah orang mukmin yang cerdas, kayyis fatin. Kayyis cerdas, fatin apa? Waspada. Dia waspada. Pernah di pasar hampir dompetnya mau kecopet, aduh, berarti besoklah harus lebih hati-hati lagi. Tapi kalau sudah pernah kecopet masih aja kecopet, memang berarti mungkin terlalu dermawan mungkin. Itu makna hadis la yuldak. Tidak pantas seorang mukmin terperangkap di dalam satu lubang, satu jerat dua kali. Terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Tidak pantas seorang mukmin disengat atau terjerembab dalam satu lubang dua kali. Kata Imam An-Nawawi dalam mensyarah hadis ini, qala al-qadhi ruwiya atau yurwa ala wajhain, ahaduhuma bi dhammil ghin ala al-khabar. Yang pertama dhammah ghin yuldagu, berarti ini adalah khabar, lanya la nafiyah, tidak pantas, bukan termasuk akhlaknya seorang mukmin yang benar. Itu maknanya, terjebak dalam satu lubang dua kali. Apa maknanya? Kata beliau, wa ma'nahu al-mu'minul mamduh wa huwa al-kayyisul hazim alladhi la yastaghfal atau la yastaghfalu na'am, fayukhda'u marratan ba'da ukhra wa la yaftinu lidzalik. Kata beliau, maknanya mukmin yang terpuji, yang cerdas, yang waspada, itu adalah mukmin yang tidak pernah lalai sehingga dia sudah tertipu satu kali dua kali masih aja percaya. Itu makna yang pertama. Mukmin yang baik, yang benar, yang cerdas, yang terpuji, pada saat dia melihat ada kalau sudah tertipu satu kali, dia akan hati-hati. Kalau sudah dikhianati satu kali, dia akan hati-hati. Itu mukmin. Naam. Al-mu'min kayyisun fatin. Mukmin yang terpuji itu adalah cerdas. Cerdas dan waspada. Dia bisa membaca pergerakan orang ini arahnya kemana ini. Ini arah pengkhianatan dari manusia ini, kelihatan sudah mulai aromanya tercium ini. Apalagi memang ada riwayat dia pernah berkhianat di tempat lain. Dia pernah berkhianat, dah. La yuldagul mu'min fi juhrin wahid marratain. Itu makna yang pertama. Wal ma'na tayyib. Wa qila innal murad al khida' fi umuril akhirati duna dunya. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah tertipu dengan dunia dari akhirat dia. Tidak salah. Yang pertama juga tidak salah. Bahwa seorang mukmin itu adalah orang yang waspada. Nah,
Ada orang yang kadang-kadang sudah dikhianati, sudah ditipu 2-3 kali, masih aja percaya sama orang itu. Itu berarti bukan lagi orang polos, orang oon. Sudah dikhianati kok masih aja percaya? Saya kasihan, saya ini, saya ini. Jangan. Hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, asbabul wurudnya, sebab keluarnya hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menawan Abu Azzah Asy-Sya'ir yaum Badr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawan seorang musyrik yang bernama Abu Azzah, yang biasa dipanggil Abu Azzah. Ahli syair ini orang. Dan orang Arab luar biasa, sampai sekarang kebanggaan mereka adalah syair. Dia kalau sudah mengeluarkan syair-syair semua menghujat Islam. Musyrik ini Abu Azzah. Ketika perang Badr ketangkap, ditawan oleh pasukan muslimin. Kemudian setelah itu dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia berjanji tidak akan pernah menghujat Islam lagi dengan syair-syairnya ataupun dengan ucapan biasa. Yang kedua, dia tidak akan pernah mau terlibat dalam peperangan melawan Islam. Dia tidak akan pernah ikut-ikutan lagi, sekalipun dia belum masuk Islam pada saat itu, tetap diterima oleh Rasulullah karena dia berjanji baik. Dia tidak akan pernah ikut perang lagi melawan Islam. Ini Abu Azzah. Namun ketika perang Uhud ketangkap lagi ini orang. Perang Uhud ketangkap lagi. Di perang Badr ditawan, dibebaskan setelah dia berjanji dan bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi kenyataannya ketika dia kembali ke Makkah, sampai di Makkah tetap aja mulutnya kotor menghujat Islam dengan syair-syairnya. Begitu perang Uhud ketangkap lagi, ketawan lagi, ditawan lagi oleh kaum muslimin. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Abu Azzah yang dulu sudah berjanji, tapi tetap aja nggak kapok. Dia minta maaf kedua kali. Ya Muhammad, afwaka thaniyan. Wahai Muhammad, saya minta dimaafkan untuk kedua kali. Beri aku kesempatan untuk kedua kali. Saya berjanji. Maka Rasulullah mengatakan, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Tidak pantas seorang mukmin dikhianati satu orang dua kali. Itu maknanya berarti kalau kisah ini. Tapi beliau lebih umum bahasanya. Tidak pantas seorang mukmin terjebak dalam satu lubang dua kali, itu lagi. Maka Rasul SAW memerintahkan bunuh. Gak ada lagi maaf untuk orang ini. Sudah pernah mengkhianati kita dalam perang Badr, kok ini kita mau beri kesempatan lagi? Nggak ada. La yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Maka hidup seorang mukmin, barakallahu fikum ya ikhwan, jangan merasa bahwa Anda orang baik selalu dikhianati, itu enggak. Anda kalau dikhianati beberapa kali dikhianati, masih aja dikhianati, jangan merasa bahwa Anda orang baik. Namanya orang baik kayak gini, enggak. Anda bukan orang baik, Anda orang bodoh. Oh, saya pintar, saya punya sekolah. Ya udah, kalau kamu pintar berarti kamu nggak cerdas. Kamu nggak waspada berarti. Oh, saya waspada, kamu orang lemah. Mau apa lagi sekarang? Berarti kamu orang lemah. Mau apa? Kamu orang lemah, kemudian mengandalkan kelemahanmu dengan merasa bahwa kamu adalah orang baik. Enggak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Mukmin harus kuat, Pak. Kuat jiwanya. Jangan kemudian kita dikhianati satu kali, dua kali, itu kita diam aja. Kita dikhianati lagi ketiga kali, itu kelemahan kita. La yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Tidak boleh seorang mukmin terjebak dalam satu lubang dua kali. Artinya apa berarti?
seorang mukmin itu harus belajar untuk menjadi seorang yang cerdas, bukan seorang yang lalai, muwaffal. Seorang mukmin gak boleh lalai. Kita sudah berusaha dan kita sudah pernah dikhianati, maka itu ambillah sebagai pelajaran besar. Jangan sampai terulang kedua kali. Jangan sampai terulang kedua kali, apalagi ketiga kali. Contoh tadi Rasulullah menawan siapa ya ikhwan? Abu Azzah. Abu Azzah dalam perang Badar ditawan. La yuldagul mu'min, enggak pantas seorang mukmin. Dalam sebagian bacaan riwayat la yuldagil mu'min, yakni la-nya nahiyah. Jangan mau wahai seorang mukmin terjebak dalam satu lubang dua kali. Tapi kita ini kan kadang-kadang menikmati aja dikhianati orang. Kalau udah pemilu rame-rame aja tertipu, dibodohin, mau-maunya aja. Nanti setiap orang yang kampanye, kalau saya jadi, saya bakal begini dan begitu, saya akan makmurkan kampung ini, pilihlah dia. Begitu jadi ujung-ujungnya dikhianatin juga. Tapi nanti pemilihan milih lagi. Gimana kamu? Alhamdulillah seumur hidup belum pernah nyoblos. Lah kira-kira bodohin kita. Hah? Dari zaman dahulu Orde Baru langsung umum bebas, begitu hasilnya apa? Rahasia. Penyelenggaraannya umum, langsung umum bebas, begitu hasilnya rahasia. Tapi pinter memang dibikin begitu biar nggak ribut masyarakat. Buktinya kita dulu senang kok. Tahu-tahu di sekolah sudah ada pajangan susunan kabinet baru. Rebutan hafal kita dulu. Menteri Olahraga Akbar Tanjung, Menteri Penerangan Haji Harmoko, Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Hafal dulu kita kan. Sekarang sampai mati aja kadang kita nggak hafal menterinya siapa. Muak. Sampai berkunjung kadang-kadang ke daerah, siapa sih itu yang datang? Orang nggak tahu dah. Ya urusan. Bedakan itu waktu kita itu berebut, penasaran nih siapa ini wakil presiden, siapa ini menterinya ini. Hafal udah. Sekarang enggak. Sampai ganti kabinet, gonta-ganti lagi, tanggung siapa nggak tahu deh. Sadarlah kita. Sampai kapan kita mau dikhianatin? Kita selalu dipuji-puji, dielu-elukan, pembela rakyat ini, calon legislatif pembela rakyat ini semuanya. Sampai kita gila-gilaan jadi tim sukses. Sampai ini semuanya nanti ujung-ujungnya gigit jari. Ternyata belum kita sudah dikhianati. Kenapa? Baru pencalonan aja sudah nyebrang, sudah begini, sudah macam-macam. Na'udzubillah, paling enak ngaji, ta'lim, sholat, ibadah udah. Ini hari-hari bulan-bulan mumet ini orang-orang, sebagian orang ceritanya politik mulu. Nanti giliran di masjid, Ustadz gimana ini Ustadz? Kenapa Pak? Waduh saya kok nonton TV pusing ini politik. Yang suruh nonton TV siapa Pak? Alhamdulillah saya belum pernah seumur hidup beli TV. YouTube berita sekedar tahu aja bahwa dunia begitu. Kalau nggak ingin pusing, mau sampai ke berapa kali kita dikhianatin? La yudagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Setiap pencalonan, setiap pemilihan datang lagi orang-orang, Pak tolong Pak, nama saya Pak, tolong Pak saya dipilih Pak, tolong Pak saya jadi sukseskan, tolong Pak saya jadi begini. Padahal begitu nanti jadi kita nggak dilirik sama sekali. Nanti datang lagi tahun baru, wah nggak apa-apa, saya mau udah biasa dikhianatin aja. Sudah biasa dikhianatin, tapi harga diri kamu di mana? Kalau Anda orang yang mukmin dan punya harga diri, satu kali dikhianatin sudah cukup. Maksudnya apa? Saya mau udah bisa dikhianatin apa? Yang penting duit, nggak punya harga diri. La yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Nggak pantas kamu seorang mukmin dalam satu terjebak dengan satu kasus itu aja lagi. Itu aja lagi. Maka sebagai seorang mukmin sekali lagi jadilah orang mukmin yang cerdas.
Al-mu'min, kata Rasulullah apa? Al-mu'minu kayyisun fatin. Mukmin itu adalah orang yang cerdas dan waspada. Cerdas dari punya perhitungan yang mapan seorang mukmin itu. Ini kalau saya begini melangkah begini bagaimana? Enggak bisa. Itulah seorang mukmin yang benar. Punya perhitungan yang matang. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kita tambah sedikit satu bab yang pendek. Qala babun al-fil waswasati minal iman. Bab bahwa sebagian waswas itu menunjukkan keimanan. Qala an Abi Hurairah qala jaa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaluhu. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan ada beberapa orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallam bih. Ya Rasulullah, kadang-kadang kami merasakan di dalam hati kami ini hal-hal yang sangat besar sampai kami mau bicarakan aja rasanya malu, rasanya berat. Qala wa qad wajadtumuh, kata Rasulullah, benar kalian merasakan itu? Qalu na'am, mereka menjawab iya. Qala dzaka sarihul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itulah yang dinamakan iman. Artinya kalau cuman sekedar waswas, kemudian kamu tidak ucapkan, kamu tidak ungkapkan, itu kan iman berarti. Dzaka sarihul iman. Tapi kalau kamu ucapkan, kamu katakan, ya fitnah. Jadi ini ceritanya para sahabat datang, sebagian orang sahabat datang, ya Rasulullah, kami minta nasihat, minta saran. Apa emangnya? Kami ini kok rasanya kadang-kadang ada masalah di dalam hati kita itu, kalau udah muncul was-was, muncul sampai kadang-kadang keragukan, misalnya sampai tentang Allah, tentang ini, sampai kadang-kadang ragu. Sampai pokoknya beratlah kita mau ucapkan rasanya. Sampai kapan kita mau seperti ini terus, sementara orang enak-enakan sana berbuat dosa, berbuat ini. Pokoknya ya Rasulullah, kadang-kadang timbul keraguan itu tentang iman, tentang macam-macam. Kadang-kadang sampai mau diucapkan itu rasanya malu dan rasanya berat. Apa jawab Rasulullah? Awaqad wajadtumu, benar kalian merasakan itu? Mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, iya benar kami rasakan. Apa kata Rasulullah? Dzaka sarihul iman, itulah iman. Itu menunjukkan kalian punya iman. Kalau kamu tidak punya iman, nggak bakal ragu-ragu langsung berbuat maksiat. Ngapain was-was? Ada orang yang nggak punya iman, orang kafir, orang munafik, orang yang nggak pernah ibadah, ragu-ragu nggak mereka berzina, minum khamr? Nggak ragu, terang-terangan bahkan, naudzubillah. Maka ketika selalu muncul ada was-was, mau berbuat dosa, takut, mau ini takut, itulah iman, kata Rasulullah SAW. Pertahankan. Dzaka sarihul iman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, kenapa ya Imam? Inna lanajidu syaitan. Kita mendapatkan syaitan itu berat sekali fil ibadah, dalam ibadah. Rasanya setiap kita mau baik digerandolin terus oleh syaitan. Tapi kita lihat kenapa orang-orang kafir kok kayak biasa-biasa aja, kayak nggak digoda setan. Apa jawab Ibnu Abbas? Inna syaitana la yukharribul kharib. Setan itu nggak bakal merusak barang yang rusak. Setan itu yang dirusak barang yang mana? Yang baik. Ketika anda baik, sholat, ibadah, berhijab, berjilbab, bercadar, setannya berat. Makanya wajar kalau ada orang preman gak pernah ibadah, begitu tobat, ya Allah rasanya berat banget ini. Dulu padahal orang segan pada saya, sekarang saya dicemooh, kurang ajar ini orang-orang. Itulah ujian. Itulah ujian. Ada orang yang tadinya biasa transaksi itu bank, riba. Begitu dia berusaha untuk melepas dari riba, ada aja ujian. Ya Allah, kok berat banget sekarang ya. Dulu waktu saya dengan bank, dengan ini rasanya dapat duit itu lebih gampang, cicilannya lancar, ini lancar, ini. Ini sekarang kok berat sekali Ustaz. Ini minta nasihat. Saya kasih contoh.
Mas, nggak usah jauh-jauh mas. Antum duit banyak, miliaran, nggak usah jauh-jauh. Wajar antum merasakan berat. Nggak usah jauh-jauh. Orang mau lepas dari rokok, berat nggak? Hah? Beratnya luar biasa. Padahal justru kalau lepas untung kan? Nggak beli rokok, sehat. Itu padahal rokok loh, asap berbahaya. Lah ini apalagi antum duit yang biasa merah di depan mata. Oh iya ya, sabar. Yang penting niatmu perbaiki. Karena apa? Kalau kamu niatmu benar, Allah menolong. Tapi kalau kamu niatnya tanggung dan setengah-setengah, Allah akan lepas. Niatkan benar-benar lillahi ta'ala. Orang paling dusta mengatakan sebenarnya saya sudah mau melepas dari rokok ini Ustaz, tapi berat sekali. Dusta Anda. Bohong. Apa beratnya? Memang berapa ratus kilometer, berapa ratus kilogram itu rokok, kok berat? Kadzab, pendusta. Saya sudah mau lepas. Kadzab, Anda dusta, bukan mau lepas. Anda belum niat. Demi Allah Ustaz, saya sudah niat. Kalau kamu udah niat, Allah bakal bantu. Gimana bilang niat, gitu ngelihat orang merokok kecap-kecup kayak gitu, itu niat. Kalau benar-benar niat, begitu orang merokok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillah. Begitu terbetik di dalam hatinya keinginan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah tolong aku, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih aja pingin lagi, wudu, ambil wudu, kemudian salat 2 rakaat, ambil Quran, baca Quran, ngapain udah? Oh mulutnya kecut, beli permen, makan permen 1 kresek, insya Allah mati habis itu. Oh susah hidup, dibikin susah. Jadi kadzab, dusta seperti itu. Jadi barakallahu fikum, lihat ya ikhwan, ketika ada rasa pemberontakan di dalam hati, was-was mau berbuat ini tapi kok ragu, mau was-was, itu adalah iman. Pertahankan. Ketika Anda was-was tentang seseorang lalu Anda tahan di dalam hati Anda usahakan hilangkan, itu adalah sarihul iman. Dzaka sarihul iman. Ya subhanallah. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita anggap itu adalah kayak dosa, hal-hal yang kita anggap itu adalah kayak berat, ternyata justru lain dengan Rasulullah SAW. Kadang-kadang yang kita anggap itu adalah jelek, ternyata ya itulah memang kita. Kira-kira siapa yang ridho dikatakan bahwa ini orang ini jual dirinya? Biasanya dalam bahasa kita kalau ada orang jual diri itu apa? Ini orang jual diri. Apa itu? Biasanya negatif kan? Kalau orang bilang jual diri. Tapi kenyataannya memang kita jual diri. Semua orang beriman, bahkan semua orang kafir jual diri. Apa kata Rasulullah SAW? Kullun nas yaghdu. Dalam hadis Al-Harith Al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis kedua atau ketiga di Riyadhus Shalihin, kata Rasulullah SAW, kullun nas yaghdu. Setiap orang bangun di pagi hari dan bekerja. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mibuqha. Dan semua orang menjual dirinya. Setiap bangun pagi kita ini jual diri kita. Famu'tiquha aw mibuqha. Lalu ada yang menjualnya, membebaskannya dari neraka, dan ada pula yang menjerumuskannya dalam neraka. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah yang membeli kaum mukminin, hartanya, jiwa dan raganya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Harganya apa? Surga. Orang kafir menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harganya apa? Harganya neraka jahanam. La'iyadzu billah. Maka barakallahu fikum ya ikhwan. Jangan sekali lagi barakallahu fikum, jangan pernah bayangkan bahwa iman kita ini stabil terus-terusan, nggak pernah muncul rasa galau, ragu, nggak pernah turun. Enggak. Iman kita ini pasang surut. Iman kita ini apa? Naik turun ini.
Itulah iman kita. Iman kita ini akan naik pada saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ini akan turun pada saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mengatakan kekecewaan. Saya enggak menyangka dia seperti itu. Saya kira dia sudah taklim, ternyata dia masih aja kelakuannya begitu. Terus kalau orang sudah taklim itu malaikat. Jadi kadang-kadang orang itu terlalu kecil hatinya. Kadang-kadang orang terlalu kecil, terlalu sempit hatinya. Sedikit ada masalah dengan temannya, udah dendam, udah hilang dari majelis taklim, udah ini. Saya nggak nyangka dia seperti itu. Saya pikir dia sudah taklim, sudah begini. Saya pikir dia orang baik, ternyata maunya apa? Apa kalau sudah taklim itu orang seperti malaikat? Apa seperti malaikat? Di zaman komunitasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa nggak ada yang salah di kalangan di zamannya Rasul, ya kawan? Apa nggak ada yang berdosa di zaman Rasul? Hah? Ada apa enggak? Ada, buktinya ada potong tangan, syariat potong tangan. Ada syariat potong tangan. Buktinya ada apa? Rajam. Yang dirajam itu siapa? Yang muslimah, yang muslim. Ada dosa di zaman Rasul SAW. Maka kita ini kadang-kadang terlalu sempit pandangan kita. Saya nggak nyangka dia sudah ngaji, dia sudah taklim, kok begitu kelakuannya. Memangnya kalau sudah ngaji, sudah taklim, dijamin kalau dan hatinya seperti malaikat. Yang namanya orang ngaji, orang taklim itu kan dia sedang berusaha memperbaiki diri. Dia sedang berusaha apa? Memperbaiki diri. Maka kamu juga jadilah seperti mereka, berusaha untuk memperbaiki diri. Dosa salah, salahnya mereka. Kamu jangan kemudian menjatuhkan orang dengan dosa dan kesalahan. Jangan pernah memanfaatkan orang, memanfaatkan kesalahan orang untuk menjatuhkan orang. Kalau kamu sudah biasa memanfaatkan kesalahan orang untuk menjatuhkan orang, suatu saat kamu pun juga akan dijatuhkan pada saat kamu ada kesalahan. Seorang mukmin barakallahu fikum seperti itu, ya ikhwan. Naam. Ini pembahasan kita barakallahu fikum, ada 4 bab yang kita baca dari ringkasan Sahih Muslim yang Masya Allah subhanallah mengajarkan kepada kita banyak adab, mengajarkan kepada kita banyak prinsip, prinsip ketegaran, prinsip akhlak, prinsip hati yang bersih, prinsip barakallahu fikum bersihkan hati dari hasad, bersihkan lisan dari suka mencibir orang, mengunjingkan orang. Na'am barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan? Ya. Assalamualaikum. Iya. Mencintai karena Allah. Terus yang kedua membenci karena Allah. Yang pertama apa tadi? Taib. Pertanyaannya tadi hadis kita sebutkan bahwa 3 perkara kalau tertanam di dalam hati orang akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, na'am, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kepada segalanya. Dan itu dipraktekkan langsung oleh siapa? Oleh para sahabat. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih daripada kecintaan bahkan kepada orang tuanya. Abu Ubaidah bin Jarrah, perang Badr, terpaksa membunuh ayahnya sendiri. Ayahnya berbarisan kafir, dia di sahabatnya Rasulullah, di barisan Rasulullah. Dia berusaha menghindar, dia tidak ingin kontak senjata dengan ayahnya. Dia berusaha menghindar, tapi ayahnya terus mengincar, ingin membunuh anaknya yang muslim ini. Abu Ubaidah berusaha mundur, berusaha mencari posisi, mencari sampai Abu Ubaidah ketika terbentur, buntu, tidak ada lagi pelarian, di belakangnya gunung, nggak ada lagi jalan, maka dia terpaksa mengayunkan pedangnya kepada ayahnya, terpaksa dia membunuhnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Maka turunlah ayat ini, sekalipun bukan berkenaan dengan kasusnya Abu Ubaidah, maka ayat ini turun kepada kasus-kasus seperti mereka ini.
Tidaklah kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka loyal dan berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka sendiri. Sampai akhir ayat dalam surat Al-Mujadilah, ayat terakhir. Nah, itu yang pertama tadi, bahwa orang akan merasakan lezatnya iman ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kita kepada selainnya. Kita selalu kedepankan itu, lezat kita. Nah, akan terlalu indah hidup itu ketika kita tertanam seperti itu dalam hati kita. Nah, baru yang kemudian mencintai seseorang karena Allah, membenci juga karena Allah. Baru yang ketiga, benci untuk tidak kembali kepada kekufuran setelah Allah memberikan hidayah kepadanya, sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan atau dimasukkan di dalam neraka. Nah, ada satu lagi nggak apa-apa? Hah? Nggak ada? Tayyib, alhamdulillah, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada, kita tutup sampai sini majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan keluarga kita semua, memberikan kemampuan kepada kita dan keluarga kita untuk selalu istiqamah di atas kebenaran, menjadikan kita termasuk ahlul Quran, memudahkan kepada kita untuk menghafal Al-Quran, mengamalkannya dan mentadabburinya, dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.